Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali lagi bersekutu dengan Tuhan Yesus pagi hari ini dalam mesbah doa pagi hari ini. Mari kita tinggalkan semua segala beban, segala apapun yang menjadi kesibukan kita mau tanggalkan dan kita mau letakkan di kaki Yesus. Kita mau memuji menyembah Tuhan, menghadap Tuhan, dan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Persembahan pujian penyembahan yang kita naikkan sebelum Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami boleh ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan keselamatan, Engkau memberikan kesempatan kami hidup. Dan hidup hari yang baru ini kami mau jadikan Tuhan lebih sungguh-sungguh mengasihi-Mu, lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban apapun Tuhan yang Tuhan hari ini kami Tuhan kerjakan. Kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan membawa korban syukur di dalam penyembahan kami padamu di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran kami untuk jauh dari perkenananmu, untuk menghalangi kami menerima berkat Tuhan. Kami patahkan segala kuasa iblis yang ada di udara sekitar keliling kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku Tuhan, rasa tenang hatiku, damai hatiku Tuhan. Kepalaku rasa tenang hatiku. Amin Tuhan. Sertai jalanku, ya Tuhan, amin. Sepanjang hidupku. Haleluya Bapa. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan bagi kami Tuhan. Keselamatanku, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Inilah Tuhan kerinduan kami, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Amin. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin
ingin selalu bersekutu denganmu lebih erat lagi. Denganmu menikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah ya Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Oh, selamanya. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang dalam hidupku. Hanya Yesus Tuhan yang memberikan kami kemenangan dalam hidup yang berat, dalam hidup yang gelap. Ku temukan kasih-Mu Tuhan, ku temukan kekuatan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Ku mau lebih lagi, ku mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindukan dalam hidup kami. Oh ya Ramana ya Sande, ya Ramana ya Rama Sande. Haleluya. Yesus Tuhan Engkau baik. Terima kasih Bapa. Kami mau terus Tuhan, Kau memperbarui hidup kami Tuhan, dari hari ke hari Bapa dalam dunia ini. Dan kami mau terus Tuhan menyenangkan hati-Mu lewat perkataan, lewat perbuatan kami, lewat Tuhan iman kami Tuhan. Kami mau terus diubahkan menjadi yang baru Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Lebih lagi Tuhan, kami boleh menjadi terang dan garam, khususnya Tuhan di dalam dunia yang gelap ini Tuhan, di hari-hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan Tuhan, oh Bapa Tuhan, Tuhan pergumulan-pergumulan di dalam hidup ini. Kami hanya mau dekat kepadamu. Kami mau terus diubahkan hati kami, supaya hati kami lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu dan lebih percaya kepadamu Tuhan. Tidak yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami Tuhan mau menyembah memuji-Mu sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Kau kuatkan dan teguhkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan padamu Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Inilah pujian kami, inilah doa kami Tuhan. Dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan, amin. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami lepas dari-Mu, kan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu, amin. Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan buat kami. Kehidupan bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan, kami membutuhkan-Mu Tuhan. Kok anggur yang benar
Tuhan yang beri kehidupan. Ku tak dapat hidup tanpamu, inilah pujian kami Tuhan kepadamu. Hidup tanpamu, amin Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Inilah pengakuan kami di hadapanmu ya Bapa. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu sedetik pun. Hidup tanpamu Tuhan Yesusku. Ya Tuhan, inilah permohonan kami Tuhan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila kami jauh darimu, bila ku lepas darimu, sebab kau pokok anggur kami yang benar, keselamatan bagi kami. Anggur yang benar Tuhan, kau yang berikan kehidupan, kau yang berikan kami keselamatan. Oh Yesus, bagaikan ranting yang kering Tuhan, inilah cerita hati kami, ku lepas darimu. Amin ya Tuhan. Lah pokok anggur yang benar Tuhan yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami yang benar, pokok anggur yang benar Tuhan yang beri kehidupan. Kaulah pokok anggur kami yang memberi kehidupan selamanya, pokok anggur yang benar Tuhan yang beri kehidupan. Amin Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami dengarkan kebenaran firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara, temanya pada pagi hari ini adalah buah pertobatan. Ya, kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ketiga. Kita akan baca di ayat yang ke-8. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ya, saudara, tatkala saudara orang banyak datang kepada Yohanes Pembaptis yang menyerukan tentang pertobatan, ya, karena dia datang untuk menyiapkan jalan untuk Tuhan, maka saudara banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis, ya. Dan saudara Yohanes Pembaptis, saudara dengan khotbah yang keras, dia berkata bahwa kepada setiap orang yang datang kepadanya untuk dibaptis, saudara, itu adalah orang yang memang sungguh-sungguh hidupnya mau bertobat, ya. Saudara, baptisan itu adalah tanda pertobatan, ya. Karena itu, saudara, Yohanes Pembaptis berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Saudara, artinya bahwa saudara, pertobatan seseorang dapat dilihat dari
perbuatannya, ya. Pertobatan bukan hanya sekedar saudara kita boleh menangis dan menyesali dosa, ya. Memang kita menyesali dosa, mengaku dosa, namun yang terutama adalah saudara, tatkala seseorang bertobat, maka terjadilah perubahan hidup dalam dirinya, ya. Saudara, yang dapat dilihat oleh orang lain dan dapat dinikmati oleh orang lain, ya. Oleh karena itulah Yohanes Pembaptis katakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Dan dikatakan jangan berpikir dalam hatimu, dikatakan Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini, ya. Saudara, Yohanes mengatakan bahwa bukan karena mereka adalah keturunan Abraham maka mereka layak diselamatkan, ya. Memang mereka adalah anak-anak perjanjian, ya, nenek moyang mereka Abraham. Namun kalau tidak disertai dengan pertobatan, mereka tidak akan diselamatkan, ya. Dikatakan firman Tuhan, ya, berikutnya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api, ya. Saudara, buah yang baik itu berbicara tentang pertobatan, ya. Saudara, bukan sekedar mereka keturunan Abraham, namun kalau mereka tidak bertobat, maka Yohanes mengatakan bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api, ya. Saudara, demikian juga dengan kita, ya. Saudara, bukan karena kita sebagai agama Kristen, ya, saudara, ya, yang percaya kepada Yesus, kita diselamatkan, pasti diselamatkan. Tanda orang yang percaya Yesus, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ya. Karena itu saudara, iman kita kepada Tuhan Yesus harus dinyatakan dengan perbuatan. Ada buah-buah pertobatan yang memang saudara dan saya alami tatkala saudara dan saya dijamah oleh Tuhan melalui kuasa firman dan Roh Kudus, ya. Kita boleh mengakui dosa, menyesali dosa, bahkan kita hancur hati di hadapan Tuhan. Namun terlebih daripada itu, saudara, kehidupan saudara dan saya mengalami perubahan hidup, ya. Saudara, ya, pertobatan berarti berbalik, ya. Yang tadinya kita menjadi hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran, ya. Nah, saudara dan saya, firman Tuhan yang mengatakan kepada ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Ya, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian, ya. Saudara, tanda seseorang mengalami pertobatan, ya, ada buah pertobatan, ya, bahwa saudara dapat dilihat dari buahnya, dapat dilihat dari perbuatannya. Yang pertama adalah ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis pada saat mereka bertanya Tuhan, ya, pada saat mereka bertanya, kepada Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami perbuat? Maka Yohanes berkata, barang siapa mempunyai baju 2 helai, hendaklah kamu membagi kepada orang yang tidak punya. Demikian juga halnya dengan makanan, hendaklah kamu berbuat demikian. Yang pertama adalah saudara peduli terhadap sesama, ya. Saudara, orang yang hidupnya telah mengalami jamahan Tuhan, orang yang sudah bertobat, ya, bertobat, saudara, meninggalkan hidupnya yang lama, ditandai dengan saudara hatinya penuh
dengan kepedulian dengan sesama, ya. Saudara, ia tidak lagi hidup egois dan mementingkan dirinya sendiri, ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa saudara, dia memiliki dan dia harus membagi kepada setiap orang yang kekurangan, ya. Saudara, itulah yang dapat dilihat, ya, tatkala seseorang mengalami pertobatan, maka hatinya ada kasih terhadap sesama, dan kasih itu dinyatakan melalui perbuatan, ya. Saudara, dia boleh menolong orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak berdaya, ya saudara, orang-orang yang berkekurangan. Saudara, dia mulai peduli, ya. Karena itu saudara dan saya, ya, biarlah saudara dan saya, ya, kita boleh peduli terhadap sesama. Tuhan Yesus berkata, ya, barang siapa melakukan segala sesuatu kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku, ya. Baik kita saudara menolong orang yang lapar, orang-orang yang dalam penjara, orang-orang yang mengalami tekanan, penderitaan, ya, orang-orang yang putus asa, orang-orang saudara yang terpinggirkan, ya, saudara, orang-orang yang memiliki luka-luka batin, ya saudara, orang-orang yang mengalami banyak masalah persoalan dalam hidup di dunia ini, saudara terpanggil untuk saudara melayani mereka, ya, didasari dengan hati yang penuh belas kasihan, kepedulian terhadap sesama, ya, seperti Tuhan peduli terhadap diri saudara dan saya, ya saudara. Biarlah kasih Tuhan itu boleh nyata di dalam hati saudara dan saya, yang ditujukan melalui perbuatan-perbuatan kita, ya saudara. Mulai dari hal yang kecil kita boleh melakukannya, saudara, untuk kita mulai belajar berbagi kepada sesama yang kekurangan, sesama yang menderita, ya saudara. Bukan masalah jumlah besar dan kecilnya yang kita dapat berikan, tetapi firman Tuhan katakan memang saudara, sesuai dengan kemampuan kita, ya, dengan hati yang rela, hati yang penuh dengan belas kasihan, ya, hati yang digerakkan oleh belas kasihan, saudara dan saya dapat dipakai Tuhan, ya, sehingga mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik dan mereka boleh memuliakan nama Bapamu di surga, ya saudara. Itulah tanda seseorang yang hidupnya telah diubahkan. Dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Bukan hanya materi, saudara, materi juga kita harus berikan. Walaupun kita mungkin dalam kekurangan, namun kita masih bisa berbagi, saudara. Bukan masalah jumlah, tetapi saudara, masalah hati, ya, di mana hatimu berada, ya, di situ hartamu berada, saudara. Orang-orang yang dapat memberi dalam kekurangan, justru itulah yang dipandang oleh Tuhan berharga dan mulia, ya saudara dan saya. Biarlah hati kita penuh dengan belas kasihan kepada sesama, saudara, orang-orang yang mengalami penderitaan di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin sukar dan sulit. Biar hidup kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, saudara. Mulai diawali dengan kepedulian kita dengan sesama. Biarlah hati kita boleh penuh belas kasihan dan menolong orang-orang yang lemah, yang berkekurangan, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang perlu dihibur, dikuatkan hatinya, orang-orang yang perlu ditolong, ya. Hal yang kedua adalah, saudara, dikatakan lagi, ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apa yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu."
ya. Saudara, hal yang kedua, saudara, tanda orang yang telah mengalami pertobatan, ya, ada buah pertobatan, ya. Saudara, ada perubahan hidup yang dapat dilihat, ya. Saudara, yang kedua adalah dia tidak lagi tamak akan uang, ya. Dia tidak lagi tamak akan harta. Ya, karena di sini dikatakan pemungut cukai, kepada pemungut cukai dikatakan, saudara, Yohanes Pembaptis, jangan menagih lebih daripada apa yang telah ditentukan. Ya, kepada prajurit-prajurit Yohanes mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya, saudara, ini berbicara tentang ketidakjujuran, merampas dan memeras, ya. Saudara, itu berbicara tentang orang-orang yang tamak akan uang, saudara, ya. Firman Tuhan katakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Ya, oleh karena itu setiap kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan, hati kita tidak lagi terikat oleh harta kekayaan dunia ini, tetapi hati kita terikat oleh kepada Tuhan, ya. Saudara, apa gunanya kita memiliki semua kekayaan isi dunia tetapi kita kehilangan nyawanya? Ingatlah akan orang kaya yang bodoh, yang hanya hidupnya menimbun harta benda, namun firman Tuhan katakan, pada malam hari ini juga nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti, ya. Saudara, harta tidak lagi berguna apabila seseorang diperhadapkan dengan nyawanya, ya. Saudara, karena keselamatan nyawa, keselamatan jiwa lebih berharga daripada segala kekayaan, bahkan kekayaan seluruh isi dunia ini, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya, ya, saudara, kita boleh fokus hidup kita untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, melekat hati kita kepada Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah saudara dan saya memuliakan dan meninggikan Tuhan, ya. Biarlah kasih kita kepada Tuhan bukan didasari atas berkat-berkat jasmani yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, tetapi kasih kita kepada Tuhan didasari oleh karena pribadinya yang begitu agung dan mulia, yang telah rela berkorban mengasihi saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya, dan menyelamatkan saudara dan saya, yang telah mengubahkan hidup kita, sehingga kita yang tadinya hidup tanpa pengharapan, hidup yang dikuasai dosa dan pasti binasa, Tuhan panggil dan Tuhan selamatkan, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan. Segala harta yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya ada maksud dan tujuan agar saudara dan saya dapat berbagi kepada sesama, dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Apapun yang seberapapun yang saudara berikan sesuai dengan kerelaan hatimu, ya, agar hati kita tidak terikat oleh kekayaan atau harta atau uang, saudara. Marilah kita mulai berbagi, marilah kita boleh, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang, baik memuliakan Tuhan dengan hartamu, baik kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan saudara, perubahan hidup yang orang-orang lain lihat di dalam hidup saudara, baik kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pada saat kita lihat orang lemah, kita boleh kuatkan, mereka susah, Tuhan bisa pakai saudara untuk memberikan kekuatan dan penghiburan, ya. Mereka mengalami pergumulan berat dan putus asa, saudara dapat Tuhan pakai untuk memberikan kekuatan dan pengharapan kepada orang-orang yang telah putus harapan, ya. Saudara, baiklah kita akan berdoa dan kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, biar hidup kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar buah pertobatan itu boleh nyata dalam hidup kami, dan Tuhan boleh mengecap, Tuhan, buah yang kami hasilkan dari kehidupan kami yang telah mengalami pertobatan, buah yang manis, ya Tuhan, buah yang baik, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang lain di sekitar kami
mereka boleh melihat ada perubahan hidup yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami, sehingga mereka boleh memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih biarlah lewat kuasa firman dan Roh Kudus-Mu terus mengubahkan hidup kami dari hari ke hari, agar hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan Yesus, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan, sikap dan tingkah laku kami. Biar Tuhan bentuk kami, biar Tuhan ubahkan kami dari hari ke hari, sehingga hidup kami tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi hidup kami dikuasai oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan, yang mulai beban berat Tuhan berikan kelegaan. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam masalah keuangan, Tuhan yang memberikan jalan keluar dan kemenangan, membuka jalan tingkap langit untuk memberkati kami. Yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan juga untuk memiliki keturunan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka, Tuhan rahim daripada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga biar mereka boleh memiliki keturunan ya Tuhan, keturunan ilahi sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa yang mengalami pergumulan dalam masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Yang mengalami keterikatan oleh dosa, seks bebas, Tuhan curahkan pertobatan ya Tuhan, supaya kami boleh kembali Tuhan kepadamu dan hidup tidak dikuasai lagi oleh hawa nafsu, tapi dikuasai oleh kasih yang daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami ini dalam tahun politik ini ya Tuhan, dan tahun depan kami akan menghadapi pemilu ya Tuhan, baik pemilihan presiden, wakil presiden maupun juga legislatif ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar terjadi kedamaian dan perdamaian di tengah bangsa ini, dijauhkan dari kerusuhan dan perpecahan. Terima kasih pemimpin yang Tuhan tetapkan, biar pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi-Mu, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas daripada semua kepentingan yang lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami anak-anak-Mu sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur, dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati, saudara share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.